Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia, Ida Fauziah, melakukan sosialisasi penguatan program pemberdayaan pekerja migran Indonesia melalui Desmigratif di Kabupaten Tulungagung. Adapun desa-desa yang menjadi pilot project diantaranya Desa Pagersari, Mirigambar, Betak, Tunggangri, Jatidowo, dan Sumberagung. Kabupaten Tulungagung merupakan kabupaten penyumbang devisa terbanyak, yakni 2 triliun per 2 tahun. Dengan angka yang begitu besar dapat menekan pengangguran di Kabupaten Tulungagung. Warga Kabupaten Tulungagung yang bekerja di luar negeri menjadi pekerja migran Indonesia, yakni kurang lebih 6.000 orang per tahun. Dan Kabupaten Tulungagung dikenal sebagai kota PMI. Pasalnya, Kabupaten Tulungagung menjadi urutan nomor 1 di Jawa Timur dan terbanyak sebagai penyumbang devisa. Dengan banyaknya warga Tulungagung yang menjadi pekerja migran Indonesia dapat meningkatkan perekonomian keluarga, serta perputaran uangnya tertinggi di Kabupaten Tulungagung. Di Desa Pagersari, Kecamatan Kalidawir, Kabupaten Tulungagung, sebanyak 60% warganya yakni mantan pekerja migran Indonesia. Remitansi adalah transfer uang yang dilakukan pekerja asing ke penerima di negara asalnya. Selain bantuan internasional, uang yang dikirimkan pekerja migran merupakan salah satu arus uang terbesar di negara berkembang. Devisa adalah semua aset dalam bentuk uang maupun instrumen keuangan yang dapat digunakan sebagai alat pembayaran internasional yang dimiliki oleh pemerintah, bank sentral, dan masyarakat umum di suatu negara. Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia menyampaikan jika akan kerja ke luar negeri harus berproses secara resmi, tidak melalui agen-agen yang tidak resmi. Jika calon pekerja migran Indonesia ingin bekerja ke luar negeri tidak melalui agen-agen yang resmi, maka pemerintah tidak bisa berbuat banyak jika PMI mengalami kendala di luar negeri. Berikut liputan ABTV selengkapnya. Dan bahkan dulu itu lekat 1 kabupaten mestinya tingkat 2, artinya kabupaten TKI, di mana pada saat itu PMI kerja migran masih tenaga kerja Indonesia TKI itu sebutan kabupaten TKI. Kontribusi terhadap besarnya remittance mencapai lebih dari 2 triliun rupiah. Nah, ini yang juga perlu mendapatkan perhatian. Neneknya itu sayang sekali kepada cucunya. Cucunya apa? Luar biasa sayangnya. Sehingga tentu saja inilah yang membawa perkembangan moral karakter terhadap anak itu. Berbagai persoalan yang mungkin timbul karena situasi yang demikian itu. Perlindungan yang layak. Hadirnya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan BNI dan Peraturan Menteri Acara Dialog Interaktif secara resmi saya nyatakan dibuka kepada Bapak Ibu sekalian. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om untuk kita semua. Ini ada pejabat tinggi Pratama yang ada Kabupaten Tulungagung, terima kasih sudah Kepala Dinas Tenaga Kerja. Saya hormati para kepala desa, khususnya Kepala Desa Pagersari, Bapak Budar. Semua sehat semua ini adik-adik? Sehat semua? Pemerintah mau kerja di dalam negeri atau bekerja di luar negeri itu remitensinya tidak kurang dari 2 triliun ya. Tidak kurang dari 2. Tumbuh ekonomi keluarga, tumbuh ekonomi masyarakat. Saya dari Tembok. Rumahnya bahkan banyak jauh lebih baik dari rumah saya. Memberikan kontribusi yang tidak kecil bagi
pertumbuhan ekonomi negara. Tulungagung juga menjadi, kalau pekerja migran itu disebut sebagai pahlawan, negara memfasilitasi, memastikan perlindungan bagi diatur. Betul nggak sih negara benar-benar hadir memberikan perlindungan? Betul Bapak Ibu. Kabupaten Tulungagung juga sudah mengatur lebih rincinya dalam skup Kabupaten Tulungagung, dalam Kabupaten Tulungagung dalam memberikan perlindungan kepada pekerja migran. Dari Kementerian Ketenagakerjaan bersama dengan kementerian lain yang di bawah koordinasi Menko PMK melakukan menunjukkan kerja kolaboratif yang sudah kami lakukan. Kami membuat kerja kolaboratif ini di 4 des migratif. Des migratif itu adalah kami membangun sampai tahun ini 503 des migratif di seluruh Indonesia yang berada di daerah-daerah yang menjadi kantong pekerja migran kita. Des migratif ini memiliki 4 fungsi atau 4 pilar. Yang pertama adalah pusat informasi migrasi yang aman, kemudian yang kedua penguatan ekonomi keluarga migran, yang ketiga adalah pilarnya adalah community parenting, dan yang keempat adalah penguatan ekonomi melalui koperasi. 4 pilar ini tentu tidak bisa dikerjakan oleh satu kementerian saja, dalam hal ini Kementerian Ketenagakerjaan, tapi dikolaborasikan dengan kementerian dan lembaga. Termasuk sebenarnya kita sangat berharap setelah des migratif ini dibangun, ini menjadi fungsi layanan yang dilakukan oleh desa-desa yang ada des migratifnya. Ini bagian dari layanan kepada pekerja migran kita yang menjadi fungsi layanan yang dilakukan oleh desa-desa di 503 des migratif yang ada. Harapannya dengan pembangunan des migratif yang dilakukan oleh Kementerian Ketenagakerjaan ini, kita bisa memberikan perlindungan kepada pekerja migran kita mulai dari sebelum berangkat, melalui pemberian informasi yang benar, kemudian kita juga bisa memastikan perlindungan yang dilakukan di negara penempatan, dan yang berikutnya adalah perlindungan ketika kembali ke tanah air. Itu. Perkembangannya sejauh ini seperti apa, Bu? 503 terus kami lakukan dampingi, langsung terus kami lakukan dampingan, tapi sekali lagi butuh diintegrasikan menjadi bagian layanan dari pemerintah desa. Ya Bu, update perkembangan. Ya, Tulungagung itu salah satu dari pilot project yang kami lakukan. Di Tulungagung ini ada berapa desa? Yang pilot projectnya? 6-6-nya menjadi pilot project des migratif yang tadi kolaborasi dengan kementerian dan lembaga. Terus lakukan dampingan. Selebihnya sekali lagi ini menjadi layanan yang dilakukan oleh desa. Bu, untuk menekan PMI non prosedural gimana sih Bu caranya? Karena banyak pelaku juga berangkat non prosedural PMI-nya. Ya, itu memang problem kita. Makanya kita mempermudah pelayanan yang kita berikan kepada pekerja migran kita. LTSA itu adalah salah satu cara kita memberikan kemudahan bagi PMI yang ingin bekerja ke luar negeri. Dan yang kedua, terus kita melakukan sosialisasi bekerja yang aman. Sebenarnya gampang saja kalau ingin bekerja ke luar negeri. Silakan buka akunnya Kementerian Ketenagakerjaan, buka akun Siap Kerja. Di situ sebenarnya teman-teman yang ingin bekerja ke luar negeri bisa langsung mendapatkan informasi. Terkait perlindungan PMI, Bu, gimana Bu? Ya, perlindungan PMI itu tadi sudah saya sampaikan. Perlindungan itu diberikan ketika sebelum berangkat, ketika bekerja, dan ketika kembali ke tanah air. Itu perintah undang-undang. Jadi sebelum berangkat ya mereka harus bekerja dengan
prosedur yang benar, mendapatkan informasi yang benar, itu salah satu bentuk perlindungan. Dalam kasus Taiwan Bu, ada update-nya Bu? Taiwan Bu, ada perlindungan khusus di depan Bu, masih Taiwan yang melibatkan perburuan pecah silat itu Bu. Yang korban Sebenarnya perlindungan itu tidak hanya diberikan kepada negara Taiwan saja, tapi semua negara yang ada pekerja migrannya, kewajiban negara, kewajiban pemerintah adalah memberikan perlindungan kepada mereka. Kita untuk memastikan perlindungan itu kita sudah ada atasnya ketenagakerjaan di 12 negara. Itu negara-negara yang penempatan kita cukup besar, mulai dari Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Korea, Arab Saudi, Qatar, Kuwait. Itu salah satu negara-negara yang pekerja migran kita banyak. Kita ada atase yang memberikan layanan kepada para pekerja migran. Ya Pak Budi, terkait acara hari ini Pak. Acara hari ini harapannya yang jelas, Ibu Menteri sangat peduli ya. Di Kabupaten Tulungagung ini PMI sangat besar sekali, yang tentu saja sangat memberikan keuntungan bagi tenaga kerja di Kabupaten Tulungagung yang bisa bekerja di luar negeri sebagai tenaga migran. Oleh karena itulah, agar nanti persiapan, pelaksanaan dan purna, terutama yang purna, itu bisa terakomodir dengan baik, agar apa yang beroleh ketika bekerja di luar negeri, ketika tenaga masih potensi, maka bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya. Karena dengan dibentuknya Dismigratif ini betul-betul para purna tugas pasca setelah menjadi pekerja di luar negeri, maka akan terprogram dengan baik mengenai tata pola hidupnya. Nah, ini yang penting. Ada berapa desa Pak di Tulungagung yang? Ya 6 desa. 6 desa nanti teknisnya Pak Koordinator. Pak, keseluruhan berapa Pak PMI yang ada di Tulungagung saat ini? Oh, saat ini kita setiap tahun 6.000 dan total di luar negeri berapa? Kalau di Tulungagung semuanya sekitar 8.000 kalau dari tahun ke tahun Pak. Ya. Setiap tahunnya 6.000. Kalau secara akumulasi kan banyak di luar negeri itu. Baik yang sudah terdaftar, tertulis, terregistrasi dengan baik.